sounding-soundingnya ke sana. Karena kebetulan kebetulan pengusaha keturunan, ya. Jadi janganlah segala sesuatu disebut atau diarahkan ke Sarah, kasihan. Karena kenapa? Banyak orang yang nggak tahu. Dan kalau yang melakukan tindakan atau jadi pengusaha pun nggak hanya semuanya bermata sipit atau keturunan, ya kan? Dan juga bahwa pemilik PIK 2 adalah PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK dalam singkatan PANI. Itu perusahaan properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan bisa dimiliki oleh publik. Siapapun boleh beli sahamnya, ya kan? Bukannya milik seorang Agwan. Dan sebagai perusahaan publik, dia pertama taat kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ya. Kemudian juga dia harus mengikuti ketentuan bursa. Jadi tidak mungkin apabila Agwan melakukan atas nama PANI atau Pantai Indah Kapuk melakukan sesuatu tanpa melapor ke otoritas Bursa Efek, ya kan? Karena dituntut adanya keterbukaan informasi kan dan ketentuan hal-hal yang berlaku. Jadi masing-masing pasti ada bidangnya. Kalau kita bicara perusahaan, ada hukum perusahaan yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan terkait. Apabila perseroan terbatas juga ada ketentuan Bursa Efek, ya kan? Termasuk juga pidana, nggak semua harus pidana. Lihat dulu pidana umum atau pidana khusus. Jadi, tidak semua juga bisa masuk pidana umum apabila sudah ada undang-undang khusus atau lex spesialis. Atau tidak semua bisa main korupsi apabila tidak ada unsur kerugian negara. Dalam hal ini harus diaudit oleh BPK. Nah, selama nggak ada audit BPK, dia tidak bisa, karena Mahkamah Agung sendiri sudah memberikan surat edaran, sudah jelas harus ada kerugian nyata yang diaudit oleh BPK. Ya, itu sudah jelas. Dan mengenai tadi cerita Sarah, itulah semua mungkin pada lupa. Sudah ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2002, Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik. Itu juga ada perintah kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi. Karena di sana jelas setiap orang, ya, menurut pasal 4 nih, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tercantum larangan tindakan diskriminatif ras dan etnik berupa A. Memperlakukan pembedaan, pengecualian dan seterusnya. B. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnik yang berupa perbuatan. 1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempel atau disebarluaskan tempat umum atau tempat lainnya dapat dilihat atau dibaca orang lain. 2. Berpidato mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain. 3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau benda di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain. Atau 4. Melakukan perampasan nyawa dan seterusnya. Bahwa ancaman hukumannya ada, belum dihapus dan masih berlaku, yaitu di pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 yang berbunyi, setiap orang sengaja menunjukkan kebencian, rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnik sebagaimana dimaksud yang tadi pasal 4 huruf B angka 1, 2, 3 itu dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Oleh karena itu janganlah membuat kebencian, ya kan? Cobalah di setiap pengusaha pasti kembali lagi saya jadi ingat kepada zaman Orde Baru ketika Pak Harto mencanangkan trilogi pembangunan, ya. Pertama kali adalah stabilitas. Stabilitas artinya apa? Keamanan. Ya. Habis aman terjadi pertumbuhan. Dalam hal ini apa? Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial dan yang lainnya, ya. Ketiga, pemerataan. Jadi aman,
ekonomi bertumbuh, segala aspek kehidupan bertumbuh, dilakukanlah pemertaan kepada rakyat Indonesia. Jadi naga-naganya sekarang trilogi pembangunan, walaupun banyak yang tidak pakai istilah itu, masih relevan untuk diingat dan dilaksanakan juga ya. Janganlah menebar kebencian sesuatu ya. Karena saya juga keturunan, tapi saya nggak ada kaitan dengan saya. Jadi kedudukan warga negara adalah setara, ya, apapun suku dan rasnya, ya. Jadi kita semuanya lihatlah dasarnya ketentuan. Apabila ada salah dan ada pelanggaran, ya sesuai dengan ketentuan aja, tinggal dibuktikan, ya. Tapi kalau tidak, ya ini. Apabila memang kalau dalam pembebasan di lapangan ada masalah kaitan dengan PIK atau PIK 2, ya dibicarakan, ya diselesaikan. Yang mana ya tinggal digugat dan dibuktikan, ya. Jangan semua pukul rata, semuanya aguan, semuanya PIK 2, semuanya karena PSN dan sebagainya. PSN ini dipersoalkan pada ada kita mendengar ada 233 proyek strategis nasional yang ada di website tadi, jelas sekali ya, indonesia.go.id ya, itu bisa dibaca datanya. Pak, yang paling tajam itu tuduhan PIK 2 akan dibangun khusus untuk etnis tertentu, membawa-bawa isu agama juga. Itu termasuk pelanggaran nggak Pak? Dan berdasar nggak sih Pak tuduhan itu Pak dari pihak-pihak tertentu itu Pak? Sekarang kita melihat aja. Saya termasuk salah satu orang yang sering ke PIK untuk meeting, untuk acara, untuk makan dan sebagainya. Seminggu mungkin bisa 2-3 kali ya. Kita bisa lihat dari PIK 2, semua pembangunan itu ada. Bahkan ada juga menara syariah, di situ juga ada gereja, di situ juga ada pagoda, di situ juga akan dibangun masjid. Jadi apa kaitannya? Terus dikait-kaitkan bahwa dikuasai oleh warga negara Cina. Itu juga nggak benar. Siapapun yang punya uang atau mau cicil atau apa bisa kok, ya kan? Silakan. Karena kan terbuka, kecuali gerbangnya tertutup. Atau kalau masuk ke dalam harus ada pasnya, ya ada izin. Nah itu bisa, semua orang bisa pergi makan dan pantainya terbuka. Beda dengan Ancol, masuk Ancol harus bayar, sedangkan itu pantai di PIK itu silakan datang, ya kan? Mau makan, mau minum atau cuma sekedar lihat-lihat silakan. Rasanya yang saya alami ya, saya nggak tahu kalau memang ada yang merasa ada eksklusif untuk etnik tertentu. Tapi saya merasa enggak ya, karena saya sendiri juga seminggu bisa 2-3 kali ke sana, meeting, acara, makan, minum, atau lagi kerja di situ, ya. Karena saya paling senang nongkrong sana, karena berbagai jenis makanan ada, mau apapun bisa gitu loh. Kurang berdasar kalau menurut saya. Oke, Pak Sukisari, mungkin sebagai praktisi hukum, bagaimana Bapak memberikan klarifikasi lah, atau untuk orang-orang warga di sana yang dianggap tanahnya akan diperebutkan atau gimana? Mungkin ada pesan-pesan Pak dalam konflik ini Pak? Ya, saran saya begini, saya bukan mewakili Agung Sedayu dan saya tidak kenal saudara Angguan, mohon maaf seperti disclaimer saya. Tapi saya hanya ingin sampaikan, politisi dan pejabat ya majulah, jelaskan dengan detail sehingga masyarakat tidak simpang siur. Kemudian komentator, ahli hukum atau apapun ya pahami masalah berbicara. Sedangkan masyarakat juga harus tenang melihat pokok masalahnya. Karena sekali lagi itu juga dirugikan karena PANI itu atau perusahaan terbuka ini juga terganggu kan dengan rumor, juga bisa membuat nilai sahamnya jatuh. Padahal tidak ada kaitan. Setiap kali dikait-kaitkan ya jadi masalah lah, ya kan? Nah, segala sesuatu masyarakat harap tenang, jangan dapat informasi sepotong-sepotong ya.
karena nggak bagus juga bagi kehidupan kita. Masyarakat saling curiga mencurigai, bawa-bawa etnik, bawa-bawa kebencian kepada seseorang atau kepada ras tertentu ya. Semoga semua jadi damai. Kalau memang yang ada masalah silakan proses, tapi kalau nggak ada jangan di blow up, di kompor-komporin. Biar aja semua terbuka, kita kawal ya. Semoga semuanya damai, semuanya sukses, semua bisa menjalankan fungsi masing-masing. Terima kasih.